Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat Cinta yang Sejati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang lelaki yang berkata, "Sungguh aku mencintaimu karena Allah." Rasulullah pun bersabda, "Ambillah bencana kefakiran sebagai pakaianmu." Ini adalah pesan mendalam bahwa mencintai seseorang, terutama mencintai Rasulullah, bukan hanya soal ungkapan lisan, tetapi juga komitmen dalam menjalani ujian dan cobaan. Cinta sejati menuntut kesetiaan dan pengorbanan. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menyerahkan seluruh hartanya dan selalu setia menemani Rasulullah, baik dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Sebaliknya, wahai pendusta, kamu mengaku mencintai orang-orang syalih, tetapi masih menyembunyikan hartamu dari mereka. Cinta yang seperti ini hanyalah cinta palsu. Seorang pecinta sejati tidak akan menyembunyikan apapun dari yang dicintainya. Dia akan mengutamakan kekasihnya di atas segala sesuatu. Kefakiran selalu menyertai Nabi, dan beliau pernah bersabda, "Fakir itu lebih cepat datang kepada orang yang mencintaiku daripada aliran air menuju tempat perhentiannya." Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Dunia datang kepada kami dengan segala kemewahannya ketika Rasulullah masih hidup bersama kami. Namun setelah beliau wafat, dunia seakan datang berlimpah-limpah kepada kami." Ini menggambarkan bahwa syarat mencintai Rasulullah adalah kesiapan untuk menerima kefakiran, sementara syarat mencintai Allah adalah kesiapan menerima bencana dan ujian. Sebagian ahli sufi berkata, bala itu memang dikaitkan dengan kewalian, agar orang tidak dengan mudah mengaku cinta kepada Allah dengan dusta, kemunafikan, dan ria. Maka tinggalkanlah pengakuan palsu dan dusta. Jika kamu datang dengan kejujuran, tidak perlu risau. Namun, jika kamu tidak jujur, kamu tidak akan bisa mengikuti jalan para kekasih Allah. Janganlah sombong, karena kamu hanya akan dihina. Jangan pula bermain-main dengan bahaya, karena hal itu akan membinasakanmu. Jalan menuju Allah memerlukan kejujuran dan cahaya ma'rifat. Matahari ma'rifat bersinar terang di hati orang-orang yang benar dan tidak pernah terbenam, baik siang maupun malam. Wahai pemuda, berpalinglah dari orang-orang munafik yang menentang murka Allah. Jadilah orang yang berakal. Jangan mengikuti kebanyakan orang yang seperti binatang berpakaian manusia. Lihatlah dirimu di cermin, renungkanlah. Mohonlah kepada Allah agar kamu dapat melihat dirimu dengan jujur. Aku telah mengenal makhluk dan khalik sehingga aku bisa melihat keburukan pada makhluk dan kebaikan pada khalik. Ya Allah, selamatkan kami dari kejahatan makhluk dan limpahkan kebaikan-Mu kepada kami di dunia dan akhirat. Aku tidak menginginkan kebaikan-Mu untuk diriku sendiri, tetapi untuk-Mu. Apa yang aku ambil darimu sesungguhnya adalah untuk kebaikan-Mu juga. Aku tidak membutuhkan apapun yang kamu berikan kepadaku. Aku sudah mempunyai pekerjaan dan bertawakal kepada Allah. Aku tidak melihat apa yang kamu bawa kepadaku seperti orang-orang munafik yang berpura-pura bertawakal kepada Tuhannya. Aku ingin membersihkan hati manusia. Jangan sombong kepadaku. Dengan petunjuk Allah, aku mengetahui siapa di antara kamu yang baik dan siapa yang buruk. Jika kamu ingin sukses, ikutlah petunjukku. Aku akan membantu membersihkan nafsu, watak, keinginan, syaitan, serta musuh-musuh dan teman-teman burukmu. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam menghadapi mereka, karena pertolongan itu datang kepada orang-orang yang sabar, sedangkan kehinaan menimpa mereka yang diserahkan kepada musuh-musuhnya. Ujian mungkin datang dalam berbagai bentuk, namun yang menurunkannya hanya satu. Penyakit juga banyak, tetapi tabibnya hanya satu. Wahai orang yang hatinya sakit, serahkan dirimu kepada dokter. Jangan berprasangka buruk terhadap apa yang dilakukan olehnya. Dia lebih mengetahui tentang dirimu daripada kamu sendiri. Diamlah di hadapannya, jangan membantah, maka kamu akan melihat kebaikan dunia dan akhirat. Para wali selalu diam, tidak bergerak, dan terkagum-kagum. Setelah waktu yang lama, Allah membuat mereka berbicara seperti Dia membuat benda mati berbicara. Pada hari kiamat, mereka hanya akan bicara ketika Allah mengizinkan mereka. Mereka tidak akan mengambil apapun kecuali yang diberikan kepada mereka, dan tidak akan menengadahkan tangan kecuali bila diberi. Hati mereka telah bertemu dengan hati para malaikat. Seperti firman Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Para wali Allah telah mencapai derajat yang tinggi, bahkan mengungguli kedudukan para malaikat.
Malaikat menjadi pembantu dan pengikut mereka karena hati para wali ini telah dipenuhi dengan perintah-perintah Allah. Mereka terlindungi dari segala ujian yang datang pada tubuh mereka. Dan jika kamu ingin mencapai derajat seperti mereka, mulailah dengan membuktikan keislamanmu. Tinggalkan segala dosa, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan tumbuhkan sikap wara. Kemudian, jadilah zuhud terhadap dunia dan akhirat, serta merasa cukup dengan karunia Allah. Zuhud bukan hanya soal meninggalkan dunia, tetapi juga meraih kedekatan dengan Allah yang akan membuka pintu kelembutan dan kasih sayangnya. Hanya segelintir orang syidikin dan wali yang bisa mencapai ini. Allah tahu bahwa mereka tidak akan sibuk dengan dunia hingga melupakannya. Sebaliknya, Allah menahan dunia dari mereka agar mereka bisa fokus mencarinya. Jika Allah memberikan dunia kepada mereka, tentu mereka akan terjebak dalam kesibukan dunia dan melupakan ibadah kepadanya, seperti kebanyakan manusia. Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang dilayani oleh dunia, namun beliau tidak pernah terjebak atau sibuk dengan dunia. Beliau selalu menolak kemewahan dunia, bahkan beliau pernah berdoa, "Ya Tuhanku, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin." Zuhud adalah karunia yang baik, dan seorang mukmin yang sejati tidak akan rakus atau tergesa-gesa dalam mencari dunia. Hatinya selalu berpaling dari dunia dan sibuk dengan perintah-perintah Allah. Dia paham bahwa apa yang menjadi bagiannya tidak akan terlepas darinya, sehingga dia tidak merasa perlu mencarinya. Dia meninggalkan dunia, dan justru dunia yang akan datang kepadanya dengan sendirinya. Wahai pemuda, dalam perjalananmu menuju Allah, kamu membutuhkan iman dan keyakinan yang kuat. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik seperti jalan ke Makkah. Ini adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan bekal dan iman dari awal hingga akhir. Diceritakan bahwa ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mulai mencari ilmu, dia membawa 500 dinar untuk kebutuhannya. Dia berkata, "Tanpa uang itu tentu aku akan merepotkan orang lain." Namun setelah mendapatkan ilmu dan mengenal Allah, dia mendermakan semua hartanya kepada orang miskin dalam satu hari dan berkata, "Jika langit berubah menjadi besi dan tidak menurunkan hujan, serta bumi berubah menjadi batu dan tidak menumbuhkan tanaman, lalu aku bingung mencari rezekiku, berarti saat itu aku telah kafir." Kamu harus bekerja dan menempuh jalan sebab hingga imanmu menjadi kuat. Kemudian, berpindahlah dari mengandalkan sebab kepada Allah yang menjalankan segala sebab. Para nabi alaihimussalam pun bekerja di awal usahanya, namun pada akhirnya mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Mereka menggabungkan usaha dan tawakal baik dalam syariat maupun hakikat. Wahai orang yang terhalang, jangan tinggalkan pekerjaan dan berharap kepada manusia. Itu sama saja dengan mengkufuri nikmat takdir. Allah akan murka dan menjauhimu. Meninggalkan pekerjaan dan berharap kepada manusia adalah hukuman dari Allah bagi hambanya. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika kehilangan kerajaannya dihukum dengan 5 hal. Salah satunya adalah makan dari pemberian manusia. Ketika masih berkuasa, dia bekerja dan makan dari hasil kerjanya sendiri. Namun saat Allah memberikan ujian kepadanya, dia harus makan dari pemberian orang lain selama 40 hari. Semua itu terjadi akibat perbuatan seorang wanita yang menyembah selain Allah di rumahnya. Para wali Allah tidak pernah terbebas dari kesulitan. Mereka selalu dirundung bencana hingga mereka menjumpai Allah. Perjumpaan mereka dengan Allah ada 2 macam. Perjumpaan di dunia melalui hati dan nurani, serta perjumpaan langsung di akhirat. Sebelum mencapai kebahagiaan di akhirat, mereka senantiasa menghadapi ujian demi ujian. Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Cegahlah nafsu dari syahwat dan kelezatan. Berilah ia makanan yang suci dan halal agar tidak sombong dan berperilaku buruk. Ya Allah, kenalkanlah kami kepadamu, sehingga kami dapat mengenalmu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."